nggak maksain sih, Mas. Karena kan, eee, dengan seiring pernah punya hubungan terus gagal, pernah punya hubungan terus gagal, jadinya kan tahu kita butuh pasangan yang seperti apa. Trial Jadi error gitu berarti. iya, kan hidup tempatnya trial error ya. Make sense. Halo Sobat Bening Psikologi, selamat datang di podcast perdana dari Bening Psikologi. Sebelumnya saya Rehan dan kali ini, di video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Mbak Pita. Halo Mbak Pita, gimana kabarnya? Baik, syukur hari ini kabarnya baik. Aman? Aman. So far so good. Nah jadi Mbak Pita di podcast perdana kali ini topik kita itu akan membahas tentang memaafkan, melepaskan, dan merelakan. Itu kan beda ya, relate di kalangan Gen Z yang rapuh lah ya. Biasanya Gen Z dan lain sebagainya itu kayak berat banget buat merelakan. Iya, saya Nah kalau untuk Mbak Pita sendiri pernah nggak sih mengalami fase tersebut lah gitu, kayak memaafkan tuh berat gitu loh? pernah dong pasti memaafkan, merelakan itu apalagi. Tapi ya seiring berjalannya waktu gitu ya, maksudnya ada pengalaman-pengalaman merelakan, memaafkan, akhirnya udah nggak terasa berat lagi. Awal-awal pasti sangat berat banget sih, ya kayak Gen Z sekarang ya. Biasanya karena relationship bersama pasangan atau gimana? Semua sih, maksudnya memaafkan, merelakan nggak cuma perihal pasangan ya, mau itu, teman, sahabat, itu juga bisa. Entah itu orang tua atau nenek kita ya, Keluarga berarti ya? iya keluarga gitu. Itu juga pasti merelakan itu berat banget sih, nggak ada yang pernah siapa masih tinggal. Bener sih, bener banget, relate banget lah. Nah terus fase yang pertama kalinya lah atau yang Mbak Vita rasakan ini tuh yang mungkin melepaskannya atau merelakannya tuh lama banget, itu pertama kali tuh kapan nih? Yang merelakan lama banget. Kayak wah kayaknya aku kok nggak ikhlas-ikhlas gitu ya, nggak rela gitu kan. Ada nggak sih? Ada nggak? Ada sih, Pernah? pernah. Kayak gimana tuh? Yang susah banget ya, biasanya tuh ada pengalaman misalnya sebelumnya ngerelainnya susah banget karena, apa ya, memori yang dibikin sama seseorang ini terlalu banyak gitu, terlalu banyak ya indah juga, kan memori kan nggak baik kan, kadang mungkin ada Baik buruk lah. baik buruk lah gitu. Ya itu sih, Mas. Nah terus ketika apa namanya, udah mulai merelakan itu, tapi masih terlintas nggak sih, "Oh gue tuh kayak masih sayang banget deh sama orang ini," atau kayaknya sebenarnya dia tuh masa depanku banget lah gitu. Pernah nggak sih? Jadi ini relationship ya, Iya ya, eee, bisa makanya kita ke dalam hubungan. susah banget. Sebenarnya yang bikin susah banget tuh awalnya denial. Denial, berpikir itu, percaya kalau dia memang masa depan kita, tapi kan ya masa depan gak ada yang tahu ya, Iya. cuma bisa ngusahain. Dan setelah nggak denial dan nyoba menerima, abis itu ya rilis gitu. Jadi pertama sih jangan denial dulu aja, kalau memang ya hubungannya udah selesai sampai situ. Sudah mengusahakan ternyata nggak cocok, Mentok gitu ya. iya nggak cocok. Terus kadang tuh Gen Z, eee, bukan kesalahan apa ya, kadang berpikir, "Ih kenapa gue ditinggalin ya?" Gitu kan. Ih apa ya kurangnya, malah jadi nyalahin diri sendiri. Padahal ya kalau gue sih kenapa jadi mudah mudah kayak ya sudah terima, Legowo lah gitu ya. legowo lah ya gitu ya. Itu lebih ke ya kalau dia yang ninggalin, dia yang rugi gitu. Kayak soalnya gue pernah pengalaman gitu, gue ninggalin temen, ya gue yang rugi. Gue kalau misalkan butuh bantuan dia, sedangkan dia yang punya cuma aksesnya, jadi nggak bisa. Berarti Mbak Pita itu termasuknya membatasi lah gitu. Jadi ketika lu yang misalnya nggak dibutuhin atau dia yang rugi lah gitu intinya. Iya, jadi berpikirnya dirubah aja, oh dia ninggalin aku, dia yang rugi, dia kehilangan aku. Nah terus ya sih karena emang biasanya kan orang itu ada yang kadang tidak tahu diri lah, atau misalnya kayaknya dia yang salah tapi victim juga lah gitu. Nah terus kalau Mbak Pita sendiri itu caranya Mbak Pita buat kayak bisa di titik yang, oh kalau dia yang pergi, dia yang rugi. Nah itu di titik itu tuh gimana gitu loh, bisa memaafkan diri sendiri gitu, Pak? Yang paling utama sih
kenal sama diri sendiri dulu. Nah itu caranya tuh kan, biasanya kan Heeh. motivator terus penilaian diri kita sendiri gitu. Nah itu kayak gimana gitu? Bener-bener kenalan sama diri sendiri tuh dari mulai aku sukanya apa, hobinya apa, aku seneng ngapain, itu ditanya sih Mas kalau aku, bener-bener nanya, nyamannya gimana. Soalnya kalau udah nyaman sama diri sendiri, sendirian tuh nggak kesepian gitu. Jadi ketika ditinggalin pun, oh aku sendiri juga nyaman, aku sudah nyaman sama diriku. Jadi ketika ada mungkin seseorang yang tadinya bisa membersamai terus dia pergi, ya aku nyaman sama diriku, harusnya tambah dia tuh tambah happy, kalau nggak ada ya aku sudah nyaman sama diriku. Berarti Caranya ya memang diajak ngobrol sih, mungkin metodenya tiap orang beda-beda ya. bener sih, karena balik lagi ya kayak mengenal diri sendiri kadang tuh kan, ya ini nggak Gen Z lah ya, saya termasuk, ya saya sebenarnya termasuk Gen Z sih ya. Sangkatan ya, ini sangkatan ya. Jadi kayak kadang tuh masih mencari jati diri lah, saya kayak semuanya dicobain dulu, gak cocok baru ditinggalin gitu loh. Nah baru dari situ kayak, oh akhirnya menemukan metode yang tepat, oh aku cocoknya gini gini gini. Nah terus, buat Mbak Pita sendiri itu kalau kayak tadi lah kita balik lagi ke relationship lah gitu. Jadi ketika misalnya lagi habis putus nih atau break lah dan lain sebagainya. Iya. Nah terus itu kan kadang ada rasa kepikiran lah gitu. Walaupun misalnya kita udah, oh ya udahlah. Kita bilang gitu ya di ya. Malam-malam kepikiran atau kayak wah, misalnya kita pergi ke suatu tempat nonton lah gitu ya. Gue dulu Ada memorinya ya. nonton nih, nah itu bisa bener-bener lepas dari situ tuh gimana sih gitu? Kalau masalah itu, maksudnya memori itu kan memang nggak bisa dihapus ya, Mas. Iya. Maksudnya paling ya diterima aja. Hmm. Oh iya dulu pernah nonton di sini. Jadi, walaupun mencoba melupakan, tapi jangan denial itu tadi. Jangan denial kalau ya memang lagi sedih, kasih waktu badannya buat sedih dulu. Kalau memang lagi marah ya kasih waktu untuk marah gitu. Kalau misalkan dipendem juga kan malah gak sehat nggak sih gitu. Betul. Nanti kepikiran, overthinking, insomnia, bikin status. Dia kan kalau insomnia nyari status yang relate. Iya, terus di-repost Iya sih. Nah terus, sih. tadi, misalnya udah kayak gitu nih, apakah dengan kondisi seperti itu tuh berarti sudah siap dengan orang baru atau, "Ah, aku enjoy myself dulu," atau menikmati bersama dengan diriku sendiri dulu deh? Nggak maksain sih, Mas. Karena kan, eee, dengan seiring pernah punya hubungan terus gagal, pernah punya hubungan terus gagal, jadinya kan tahu kita butuh pasangan yang seperti apa. Trial Jadi error gitu berarti? iya, kan hidup tempatnya trial error ya. Make sense. Ya itu, maksudnya nggak maksain yang harus punya pengganti lagi, tapi, tidak menutup diri untuk memang ada kesempatan buat mungkin ada yang Cocok, cocok serasi. setelah ini iya. Karena kan dari yang udah sebelumnya juga tahu, oh aku tuh butuh pasangannya tuh seperti apa, mau nyari goals relationship seperti apa. Di situ sih. Ya kalau ada yang cocok ya, enggak gitu ya, maksudnya jodoh kan gak ada yang tahu ya. Karena kan beberapa hubungan atau kita lihat lah di mungkin teman sekitar kita kadang ada yang baru putus, Terus sudah yang lain itu kadang tuh sama yang lain itu bukan berarti dia move on gitu loh, tapi mungkin apakah hanya pelarian dan lain sebagainya, dan itu kan nanti ujung-ujungnya menyakiti kedua belah pihak gitu loh. iya sih. Jadi hal hal buruk yang diawali akan berakhir juga dengan hal yang buruk gitu loh. Nah kalau untuk, Mbak Beta sendiri nih buat teman-teman kita mungkin yang nonton yang lagi relate banget, "Wah kayaknya aku nggak bisa deh maafin dia, masih belum bisa move on, belum bisa merelakan dia nih." Pesan buat teman-teman kita nih, sahabat nih psikologis kalian tuh kira-kira harus gimana sih nih? Aduh agak berat ya suruh ngasih pesan, mungkin pengalaman sendiri aja ya gitu ya. Mas sharing aja nih. Kalau misalkan mau masuk hubungan baru lagi, yang pertama sih dengerin diri sendiri dulu ya. Bener, Pak. Jangan karena, ih kok kesepian ya gitu butuh ada yang nemenin. Mhm. Temen kamu aja dulu gitu loh. Maksudnya kamu pasti
berelasi Iya. kan, saya ada relasi, ada teman gitu, ada sahabat atau Circle lah ya. circle lah ya gitu. Sama mereka aja dulu. Maksudnya buat temen ngobrol apa segala macem biar yang mungkin merasa kesepian, heeh, sambil cari ke diri sendiri, nyamannya ke diri sendiri tuh kayak gimana, heeh. Jadi malah kalau buru-buru punya pasangan lagi kalau menurut aku malah kasihan diri sendirinya. Belum selesai, Udah ganti. memori yang lama masih keinget gitu, udah ganti ke yang baru lagi, sedangkan kan setiap orang juga beda-beda kan. Iya. Malah dia dapet negatifnya sama lagi sama yang sebelumnya, karena dia masih keinget terus. Kalau dari aku sih gitu sih. Kayak bener-bener lo mikirin diri sendiri dulu deh gitu. Perbaiki dirimu. Refleksi, apa kamu udah nyaman belum sama dirimu sendiri? Gimana mau kasih sayang ke orang kalau kamu aja nggak sayang sama dirimu gitu loh. Iya. Nantinya malah nggak punya ukuran sayangnya tuh semana ya. Ya sayang nggak ada ukuran ya, cuma kayak Ketaker gitu. nggak ketaker sebenarnya. Cuma gimana mau berbagi kasih Kalau kalau kasih ke diri sendiri aja nggak dikasih. bener sih, jadi ya intinya tuh bagaimana kalau misalnya kita aja belum bisa berdamai dengan diri kita, gimana hubungan orang lain. Karena bisa aja justru yang buruknya itu malah diri kita sendiri gitu, bukan orang lain ini gitu. Jadi yang perlu diselesaikan itu yang memang urusan kita dulu deh. Ketika kita sudah bebas, sudah berdamai, sudah bisa melepaskan, berarti kan nanti si pasangan kita ini juga akan menerima kita ya dengan yang tadi, kita sudah berdamai dengan diri sendiri, jadi dia nggak terbebani juga gitu loh. Iya. Nah, mungkin makasih banyak buat Mbak Vita sudah berbincang-bincang ngalor ngidul tentang relationship Gen Z lah. Masih Gen Z ya? Masih Gen Z. Nah, Liwat. mungkin dari saya selaku host podcast perdana kita, jadi mungkin semoga saja ini ya sahabat bening psikologi podcast-nya bisa lanjut, nanti kita bisa mencari pembicara-pembicara lain Iya, temen ngobrol yang lain gitu ya. dari Gen Alpha. Siwak. Kita sharing terkait ya masalah kesehatan mental kayak juga misalnya lagi banyak biasanya kan ya balik lagi Gen Z, Gen Alpha masalahnya nggak jauh-jauh dari kesehatan mental lah, pasangan lah, pacaran, putus gitu-gitu dan lain sebagainya. Nah, baik, mungkin makasih banget Mbak Vita sudah bersama saya. Oke sahabat benih psikologi, ngomong-ngomong kita lagi membahas topik memaafkan, melepaskan dan merelakan. Ini ada hal yang menarik nih dari bening psikologi. Jadi bening psikologi itu mengadakan event, yaitu sebuah workshop, yaitu The Miracle of Forgiveness. Nah, di workshop ini itu akan membahas tentang bagaimana sih kita bisa memaafkan diri kita sendiri dan juga ketika kita memiliki masa lalu yang belum pernah bisa diselesaikan. Nah, ini workshop ini cocok buat sahabat benih psikologi yang sedang menghadapi masalah-masalah seperti ini. Nah, oke, buat sahabat benih psikologi yang tertarik untuk mengikuti workshop tersebut atau mungkin Kak aku maunya konsultasi aja nih, itu bisa banget, bisa sahabat benih psikologi menghubungi nomor admin di bawah sini. Oke, baik, buat sahabat benih psikologi yang belum subscribe atau belum follow IG-nya, silahkan cek terus dan update terus di sana. Mungkin nanti ke depannya ada podcast-podcast lagi atau video-video menarik lainnya. Saya Rehan selaku host pamit undur diri dan juga Mbak Vita. Terima kasih sudah mampir untuk podcast perdana. Ini Perdana ya kita ngobrol-ngobrol. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Mbak Vita. Terima kasih semuanya.